Salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan. Apa tujuan utama dari pengundangan peraturan perundang-undangan? A. Menyelaraskan isi peraturan dengan norma hukum yang berlaku. B. Mengikatkan peraturan kepada publik agar memiliki kekuatan hukum tetap. C. Menyampaikan peraturan kepada lembaga eksekutif. D. Menyediakan dokumentasi peraturan dalam arsip negara. E. Menyampaikan peraturan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi. Pengundangan adalah tahapan terakhir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mencantumkan peraturan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, LNRI, atau Berita Negara Republik Indonesia, BNRI. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa peraturan tersebut telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tanpa pengundangan, sebuah peraturan belum dapat diberlakukan secara sah. 2. Dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang, siapa saja yang berperan dalam membahas dan menyetujui rancangan undang-undang di tingkat nasional sesuai dengan UUD 1945, A. Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, B. Presiden dan Mahkamah Agung, C. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, D. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, E. Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan pasal 20 UUD 1945, pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden. DPR bertindak sebagai lembaga legislatif yang memberikan masukan dan menyetujui RUU, sedangkan Presiden, melalui kementerian terkait, memberikan usulan atau persetujuan. DPD hanya memberikan masukan pada hal-hal tertentu seperti otonomi daerah, namun tidak memiliki kewenangan menyetujui RUU. 3. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat tahapan harmonisasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. Apa fungsi utama dari tahap harmonisasi? A. Menilai kepatuhan rancangan peraturan terhadap asas hukum umum. B. Menguji dampak sosial rancangan peraturan. C. Menyelaraskan rancangan peraturan dengan kebijakan pemerintah. D. Menyusun naskah akademik sebagai pedoman penyusunan peraturan. E. Menyusun daftar prioritas pembentukan peraturan. Tahap harmonisasi bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang akan dibentuk sesuai dengan asas hukum, hierarki peraturan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahap ini juga memastikan adanya keselarasan isi antar peraturan untuk menghindari konflik normatif yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. 4. Tahapan konsultasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019. Apa tujuan utama dari tahapan konsultasi publik ini? A. Menghimpun masukan dari masyarakat terkait rancangan peraturan. B. Memastikan bahwa peraturan dapat diterima oleh lembaga yudikatif. C. Menentukan efektivitas pelaksanaan peraturan. D. Menghimpun dukungan politik dari masyarakat. E. Menyelaraskan rancangan peraturan dengan hukum adat setempat. Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat atau pihak-pihak yang akan terkena dampak peraturan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik juga merupakan implementasi asas keterbukaan dalam proses legislasi. 5. Dalam tahapan perencanaan pembentukan undang-undang, pemerintah bersama DPR menyusun prolegnas. Apa manfaat utama dari penyusunan prolegnas? A. Mempermudah penyelarasan antar peraturan perundang-undangan. B. Memprioritaskan rancangan undang-undang berdasarkan urgensi dan kebutuhan hukum. C. Mempercepat proses harmonisasi rancangan undang-undang. D. Memberikan peluang bagi DPD untuk terlibat aktif dalam pembentukan undang-undang. E. Memastikan semua rancangan undang-undang diterbitkan pada waktu yang sama.
Prolegnas, Program Legislasi Nasional, adalah rencana strategis pembentukan undang-undang yang memuat daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu. Manfaat utamanya adalah memastikan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Prolegnas disusun bersama oleh DPR dan pemerintah, dengan masukan dari DPD untuk bidang-bidang tertentu.